saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk hadir di dalam rumahnya dalam rangka bermujalasah fi talabil ilmi, mempelajari, memahami, mengambil bahagian dari warisan para nabi, mempelajari ilmu syar'i, salah satu ibadah yang sangat mulia yang tidak asing lagi keutamaannya di hadapan para penuntut ilmu. Semoga kebaikan kita di malam hari yang berbahagia ini menjadi timbangan kebaikan yang memberatkan kebaikan-kebaikan kita kelak di hari kiamat nantinya. Allah terima dan Allah jadikan amal kebaikan kita di malam hari ini sebagai amalan yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ridha dan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tak lupa kita sampaikan untuk manusia hamba kekasihnya, manusia terbaik, manusia pilihannya, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyar muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan pelajaran di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan poin kita pada pertemuan yang lalu berkenaan tentang bacaan setelah doa istiftah. Apa bacaan setelah doa istiftah? Al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Lafaz yang kita kenal, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang dirajam. Ar-rajim artinya diambil dari kata rajam, ya, yang dirajam, manusia yang syaitan yang terkutuk, sering dibahasakan dalam terjemah. Dan lafaz isti'adzah ada beberapa lafaz yang telah kita bawakan pada pertemuan yang lalu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian lafaz yang juga Nabi contohkan, a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Lafaz ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kemudian setelah seseorang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, barulah seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan pertemuan yang lalu kita sudah mengingatkan satu poin yang berkaitan dengan doa istiftah apabila dibaca di dalam salat Id. Salat Id, di mana salat Id memiliki takbirat yang jumlahnya 7 atau 8. Dan siapapun yang ingin meletakkan doa istiftah dalam salatnya, maka dihadirkan setelah takbiratul ihram, takbir yang pertama. Baru setelah itu dia lanjutkan dengan
takbir az-zawaid. Dikenal dengan sebutan takbir az-zawaid, takbir tambahan. Setelah itu barulah seseorang membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dan ini telah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Setelah itu baru seseorang membaca bismillah wala yajhar biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Tidak menjaharkannya. Tidak menjaharkan apa? Ucapannya a'udzubillah maupun bismillah. Dan telah kita terangkan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang bismillah yang dijaharkan. Ya, telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dengan pemaparan yang cukup mudah untuk kita fahami. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada poin selanjutnya, dibawakan oleh al-muallif dengan judul al-qira'atu ayatan ayah. Bacaan satu ayat satu ayat, atau membaca satu ayat satu ayat. Ini menarik ya, judulnya menarik sekali. Membaca satu ayat satu ayat. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat bukan hanya sebatas gerakan. Bagaimana Nabi bergerak, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan, bagaimana Nabi merenggangkan. Akan tetapi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat hendaklah diupayakan juga dari sisi yang lain berupa bacaannya. Bagaimana Nabi membaca Al-Qur'annya? Bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca Al-Qur'an dalam salat atau di luar salat? Dan sunnah yang jarang dikenal oleh kaum muslimin ketika sholat adalah berhenti pada penghujung ayat. Tidak dia sambung ayat yang satu ke ayat yang kedua sekali baca. Ini adalah sunnah yang jarang dikenal oleh kaum muslimin. Dan seperti itulah bacaan Nabi tatkala membaca Al-Quran, baik di dalam salat maupun di luar salat. Seperti apa gaya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an? Yaqta'uha ayatan ayah. Nabi memutus satu ayat dengan ayat yang berikutnya. Kalau kita ingin bahasakan dengan bahasa yang sederhana, setiap ayat selesai Nabi berhenti di sana. Satu ayat Nabi baca, di penghujung ayat Nabi berhenti di sana. Tidak Nabi sambungkan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua sekali baca. Apalagi 3 ayat sekali baca. Apalagi 4 ayat sekali baca. Seperti itu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca satu ayat berhenti. Satu ayat berhenti. Satu ayat berhenti. Bukan dibaca satu ayat sambung langsung ayat yang berikutnya, sambung ayat yang berikutnya sekali nafas. Inilah gaya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah seharusnya kita mengikuti Nabi dalam membaca Al-Qur'an. Mengapa ini penting untuk kita sampaikan ma'asyil muslimin? Karena banyak di antara kaum muslimin yang ketika membaca Al-Qur'an, mereka membaca ayat dengan nafasnya yang panjang, bisa sampai 15 ayat sekali baca. Sekali nafas 15 ayat. Sekali nafas 20 ayat. Beredar di Facebook, di YouTube, kori-kori yang bermunculan, yang mereka ingin menampilkan kemampuannya di dalam membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Satu kali nafas
Dia bisa membaca ayat yang begitu panjang, sekian ayat, 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat, dan itu diacungkan jempol dan sangat diapresiasi, dipuji. Padahal kalau kita memahami seperti apa gaya baca Al-Quran ya Nabi SAW, itu bukanlah suatu hal yang baik. Bisa difahami ma'asyar muslimin? Muncul qari-qari yang mereka Allah berikan kepada mereka karunia panjangnya nafas. Mereka mulai menampilkan kemampuan mereka, gaya bacaan mereka sampai uratnya mau putus. Ibarat orang bilang, dia baca satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 6 ayat sekali baca satu nafas. Dan ketika telah selesai berhenti, para audien yang mendengarkannya takjub dengan dia dan memberikan pujian Allah. Mungkin antum pernah melihat yang seperti ini di media sosial atau di Facebook atau dan lain sebagainya. Merasa takjub dengan qari yang bisa seperti ini. Dan saya katakan demi Allah, bukan seperti itu gaya bacaan Nabi SAW. Dan tidak pantas yang seperti ini diapresiasi. Namun begitulah terkadang kaum muslimin. Mereka merasa takjub dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Kemampuan mereka dengan nafas yang begitu panjang, kemudian membaca ayat sekali baca, satu kali nafas sekian ayat, bukanlah tempat untuk seseorang menampilkannya di hadapan kaum muslimin yang lain dan mengharapkan sesuatu berupa pujian. Namun inilah yang terjadi fakta di lapangan. Kalau ada seseorang qari mampu membaca sekian ayat, seakan-akan luar biasa ini qari. Padahal kalau kita ingin kembali kepada hadis, bagaimana gaya bacaan Nabi yang seharusnya seperti itu kaum muslimin mengikutinya, maka sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang tidak mengenal hadis, yang tidak mengenal sunnah, sehingga mereka melakukan aksi-aksi, menampilkan aksi-aksi yang ternyata tidak seharusnya itu menjadi bahan untuk dijadikan ajang ya tilawah qari Indonesia, qari ini dan seterusnya. Ya, banyak di Iran pun demikian. Ya, menampilkan qari-qari yang bacaannya panjang, nafasnya panjang, ya, sehingga orang berlomba-lomba untuk bisa memiliki nafas yang panjang agar bisa membaca seperti itu. Padahal bukan seperti itu gaya bacaan Nabi SAW. Sunnahnya bukan seperti itu. Akan tapi sunnahnya yaqta'uha ayatan ayat. Nabi memutus satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, begitu sunnahnya, dan perlu kita camkan baik-baik ma'asyar muslimin. Para ulama menyebutkan mengapa Nabi SAW membaca satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, karena itu ada lebih menghasilkan makna Al-Quran ketika seseorang membacanya, lebih mudah untuk dihayati, ya, berbanding dengan seseorang yang membaca dengan tariqah, dengan cara yang cepat, maka jauh dari menghadirkan makna apa yang dia baca. Yakinlah itu. Seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina.
Bandingkan dengan seorang yang dia membacanya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih mudah untuk diresapi maknanya. Ya. Oleh karena itu, mengapa sholat harus tumakninah? Tenang. Bahkan bagian dari rukun sholat. Karena seseorang yang tidak tumakninah tidak akan memberikan pengaruh baik bagi mereka yang sholat. Bahkan disuruh ulangi sholatnya oleh Nabi SAW. Tidak ada ketenangan dalam sholatnya. Tidak akan memiliki pengaruh yang baik dalam kehidupannya. Makanya Nabi SAW ketika menemukan ada orang yang sholatnya cepat, ngebut, bahasa kitanya, Nabi perintahkan untuk apa? Ulangi sholat. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ya, adakah kita temukan di masyarakat sholat sekian rakaat 23 rakaat hanya sekian menit selesai? Ada atau tidak? Lihat bagaimana sholat mereka yang tidak tumakninah berefek kepada bacaannya yang juga tidak ada tumakninah. Ya. Amin. Saya lihat videonya, subhanallah. Pernah lihat? Yang belum pernah lihat kasih lihat. Masa iya ada usaha seperti itu? Lihat, saksikan. Subhanallah. Ini luar biasa yang seperti ini. Dari mana mereka mengerjakan sholat seperti itu gayanya? Tidakkah mereka memahami konsep sifat sholat Nabi SAW? Tidakkah mereka mempelajari hadis-hadis Nabi SAW? Ustaz, bagaimana dengan sebagian masyayikh di Saudi, di Mekah, di Madinah, atau di negara-negara yang lain, ya, yang mereka bacaan ayatnya itu 2 ayat, 3 ayat sekali nafas? Kita katakan itu bukan rujukan. Yang rujukan hadis. Yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam beramal bukan Imam Masjidil Haram, bukan Imam Masjid Nabawi, bukan Imam Ubay bin Ka'ab, bukan masjid yang lainnya. Akan tapi lihat bagaimana Nabi SAW memimpin salat. Ya, kalau kita memang betul-betul ingin meneladani Nabi SAW, maka lihat bagaimana Nabi SAW membaca ayat. Baik, al-muallif, sang pengarang kitab, mengawali pembahasan ini dengan mengatakan thumma yaqra'ul Fatihah. Kemudian Nabi SAW membaca Al-Fatihah. Setelah apa? Bacaan apa? Al-Isti'adzah, Bismillah. Nabi SAW membaca Al-Fatihah. Wa yaqta'uha ayatan ayah. Dan Nabi SAW memutus antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Diputus, berhenti di penghujung ayat. Walaupun makna ayatnya saling berkaitan. Walaupun makna ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya saling berkaitan, tetap sunnahnya adalah berhenti di penghujung ayat. Ya. Apakah seseorang yang membaca 2 ayat sekali baca tanpa berhenti di penghujung ayat adalah sebuah kesalahan? Tidak, saya katakan demikian. Akan tapi tidak mendekati sunnah Nabi SAW yang terbaik. Yang terbaik apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun sebagian yang ditemukan membaca 2 ayat sekali baca, 3 ayat sekali baca, 1 kali nafas, tidak berhenti di penghujung ayatnya, wallahu a'lam bishawab. Apakah ada yang lebih baik dari apa yang Nabi contohkan? Maka Nabi SAW adalah barometer seseorang di dalam beramal. Maka hendaklah mengikuti apa yang biasa Nabi lakukan SAW. Wa yaqta'uha ayatan ayah. Nabi SAW memotong
ayat demi ayat. Artinya berhenti di penghujung ayat, berhenti di penghujung ayat, berhenti di penghujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqif. Kemudian berhenti. Thumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqif. Nabi membaca alhamdulillah rabbil alamin, kemudian Nabi berhenti. Thumma yaqul ar-rahmanir rahim. Nabi membaca ar-rahmanir rahim, thumma yaqif. Nabi berhenti. Thumma yaqul, Nabi kemudian membaca maliki yaumiddin. Thumma yaqif, kemudian berhenti. Wa hakadha ila akhir surah. Dan begitulah seterusnya sampai akhir surat yang Nabi baca. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha. Dan seperti itulah gaya bacaan Nabi seluruhnya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yaqifu ala ru'usil ay wa la yasilha bima ba'daha. Nabi berhenti di setiap penghujung ayat. Nabi tidak menyambungnya dengan ayat setelahnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Hakim, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahumullahu jami'an. Beliau, sang pengarang kitab, menukilkan kebiasaan para ulama qurra terdahulu. Ya, wa kana jama'atun min a'immatis salifin wal qurra'il madhin yastahibbuna al-qat'a 'ala al-ayat wa in ta'allaqa ba'duhunna bi ba'din. Dan jamaah dari para imam terdahulu, kata beliau, dan para qurra, para qari yang telah datang di masa lampau, al-madhin yastahibun al-qat'a 'ala al-ayat. Mereka itu sangat gemar untuk berhenti di setiap penghujung ayat sebagai bentuk meneladani bagaimana gaya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'allaqa ba'duhunna bi ba'dhin. Walaupun ayat yang satu dengan ayat yang selanjutnya saling berkaitan maknanya, tapi tetap sunnahnya berhenti di penghujung ayat, berhenti di penghujung ayat. Beliau mengatakan apa? Ini qari dan imam terdahulu di masa lampau. Kalau kita melihat imam-imam zaman sekarang, Masya Allah, qari-qari zaman sekarang justru berbeda. Mereka menampilkan sesuatu yang semakin jauh dari sunnah Nabi SAW. Bermunculan qari-qari yang saya katakan tadi di awal. Mereka menampilkan kemampuan mereka baca ayat dengan nafas yang begitu panjang. Ya. Nah, bahkan mereka berlomba-lomba untuk menampilkan kemampuan mereka yang seperti ini. Dan kalau sekiranya mereka tahu seperti apa sunnah Nabi SAW, maka sunnah ini akan semakin jelas dan nampak. Ada di antara mereka yang membaca Al-Quran dengan mempersulit dirinya, takalluf. Ustaz, memang tidak disambung ayat yang satu dengan ayat yang kedua, tapi ada orang baca ayat diulang-ulang ayat itu, ya, bahkan dengan intonasi yang melengking tinggi, seakan-akan ayat itu suatu hal yang berat. Apakah seperti itu Nabi SAW membacanya dengan teriak? Ini pun tidak dibenarkan. Maqamat, mereka sering mengistilahkan dengan maqamat. Maqamat ini, maqamat itu, maqamat ini, maqamat itu. Ya. Dan ini telah ditegur oleh para ulama. Bacaan-bacaan yang seperti ini tidak ada contohnya. Bacaan Al-Quran itu mudah, sahlah, al-qira'ah sahlah,
Bacaan-bacaan Quran itu tidaklah memberatkan, tidaklah membebani seseorang, takalluf. Ya. Mereka banyak membaca Al-Quran dengan nada yang melengking, menarik nafas, seakan-akan mempersiapkan untuk dia keluarkan. Ya. Pernah lihat seperti itu? Nah, maka ini bukanlah bacaan Al-Quran yang sebenarnya. Gaya bacaannya. Al-Quran mudah, sahal. Ya. Demi Allah, ana menyaksikan orang baca Quran sesak nafas kita dibuatnya. Hah? Bahkan ada yang diemnya, wakafnya lama sekali. Wakafnya wajib muttasil. Ada istilah mungkin seperti itu ya. Kenapa harus berhenti panjang lama? Karena dia harus mempersiapkan nafas barunya untuk ayat selanjutnya. Berhenti jeda. Semenit berhenti dulu. Dia mencocokkan dulu, mengatur nafasnya agar ayat yang akan dia baca tidak terhenti di tengah jalan. Ya, dia kumpulkan sedalam-dalamnya nafas, baru dia baca dengan bacaan yang melengking bacaan. Apakah seperti itu bacaan Nabi SAW? Nah, baca Al-Quran mudah. Ya, kalau seperti itu gaya bacanya, kapan mau khatam? Hah? Qari yang seperti itu hanya ada di podium. Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Ini sangat disayangkan kaum muslimin yang seperti ini. Maka jangan terkecoh. Ya. Dengan adanya penampilan seorang qari yang memiliki nafas panjang ini sangat luar biasa. Tidak perlu dibanggakan hal yang seperti itu. Justru Anda harus membanggakan ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran dan berusaha untuk menerapkan sunnah di setiap bacaan-bacaan Qurannya. Anda menemukan ada seorang imam, dia membaca ayat, dia hentikan di penghujung ayat, berhenti di penghujung ayat. Ini namanya imam. Faqih, memiliki ilmu fikih dalam salat, memiliki fikih dalam bacaan Quranul Karim, berusaha untuk menjadikan Nabi SAW sebagai landasan dalam beramal. Nah, banyak para qari yang hafiz Quran, tapi ketika memimpin salat ayatnya dibaca, ya, satu kali baca 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Apakah salah? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas Nabi SAW tidak mengajarkan demikian. Yang ada riwayatnya, gaya bacaan Nabi SAW adalah putus di setiap penghujung ayat. Yaqta'uha ayatan ayat. Nabi memutus ayat demi ayat. Dan beliau memberikan sebuah komentar, wa in ta'allaqa ba'duhunna bi ba'dhin, walaupun ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya, walaupun ayat yang satu dengan ayat yang selanjutnya memiliki hubungan makna. Ini kan saling berkaitan. Enggak, tetap saja sunnahnya berhenti. Sunnahnya berhenti. Apakah salah? Wallahu a'lam. Ya, kalau seandainya kita tahu Nabi tidaklah seperti itu, kenapa tidak kita ikuti yang Nabi SAW lakukan di dalam sholatnya? Kalaulah seperti itu suatu hal yang baik, mungkin Nabi SAW akan contohkan demikian. Baik, maka jangan terkecoh dengan imam Masjidil Haram. Kalau kita mungkin menemukan imam ini membaca 3 ayat sekali nafas atau tidak berhenti penghujung ayat, ya, sebaik-baiknya wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan wa khairul hadi hadiyul imam Masjidil Haram. Lah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Imam Masjidil Haram? Tidak. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana taratan yaqra'uha maliki yaumiddin. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memendekkan bacaannya dengan mengatakan maliki yaumiddin. Boleh pendek, boleh panjang. Maliki atau maliki yaumiddin. Ya, ini benar. Nabi SAW terkadang memanjangkan, terkadang Nabi SAW memendekkannya. Maliki atau maliki yaumiddin. Baik, sampai di sini ma'asyiral muslimin. Ada pertanyaan?
Ada yang kurang jelas? Ada yang belum difahami? Ada yang ingin menambahkan? Hah? Jelas? Jelas ya? Baik. Kita masuk kepada poin selanjutnya. Rukniyatul Fatihah. Isya jam berapa? Jam berapa? 10 menit lagi. Baik. Poin selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang dibawakan oleh al-muallif sang pengarang rahimahullah rahmatan wasi'ah dengan judul Rukniyatul Fatihah wa fadailuha. Rukun-rukun Al-Fatihah atau bagian-bagian Al-Fatihah dan keutamaan surat Al-Fatihah. Wa kana yu'azzim min sya'ni hadhihi surah. Nabi SAW, kata sang pengarang kitab, sangat mengagungkan kedudukan surat Al-Fatihah. Fakana yaqul, Nabi SAW bersabda, la salata liman la yaqra fiha bi fatihatil kitab fasa'ida. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan la tujzi'us salat la yaqra'ur rajul fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak akan mencukupi dalam salat seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Al-Fatihah di antara nama lainnya adalah Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah bagian dari rukun salat. Siapapun yang salat tidak menghadirkan Al-Fatihah, maka tidak ada salat baginya. Adakah salat yang tidak ada Al-Fatihahnya? Adakah salat yang tidak ada Al-Fatihahnya? Salat apa? Hah? Tidak ada ya? Tidak ada. Atau ada? Tidak ada. Hah? Ada atau tidak? Hah? Tidak ada ya? Saya tanya, untuk diam aja. Kok kayak orang bingung? Ada atau tidak? Tidak. Kenapa ragu? Masya Allah. Nabi mengatakan tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah bagian dari sholat, apapun sholatnya. Sholat jenazah ada Al-Fatihah? Ada. Sholat gerhana ada Al-Fatihah? Sholatul Id ada Al-Fatihah? Ada. Sholat istikharah ada Al-Fatihah? Ada. Sholat apapun wajib dihadirkan Al-Fatihah di sana. Baik menghadirkannya melalui perantara imam tatkala jahr atau secara individu setiap orang yang salat apabila imam sir. Nah, dan ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah tidak terlepas dengan yang namanya salat. Satu-satunya surat dalam Al-Qur'anul Karim yang selalu terhubung dengan salat adalah Al-Fatihah. Ya, inilah yang disebut dengan istilah sab'ul mathani. Sab'ul mathani. Di antara nama lain Al-Fatihah adalah apa? Sab'ul mathani. Pernah dengar istilah ini? Belum.
Di antara nama lain surat Al-Fatihah adalah Sab'u al-Mathani. Apa arti sab'? Sab'ah, apa artinya? Wahid, ithnan, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'ah. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Mengapa Al-Fatihah namanya 7 ayat yang diulang-ulang? Karena dia akan selalu diulang-ulang dalam sholat seseorang. Subuh baca Al-Fatihah, zuhur baca Al-Fatihah, asar baca Al-Fatihah, maghrib, isya, salat sunnah baca Al-Fatihah. Surat yang akan selalu diulang-ulang dalam kehidupan seorang muslim, Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Fatihah sebagai anugerah yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Dan kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan 7 ayat yang diulang-ulang ini belum pernah ketentuannya ada dalam kitab Injil, Taurat, dan kitab-kitab yang lain. Allah turunkan Injil, Allah turunkan Taurat, Allah turunkan kitab-kitab yang terdapat di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak ada ketentuannya ayat ini dibaca dalam ibadah ini, ayat ini dibaca yang harus diulang-ulang, berbanding dengan Al-Fatihah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dan itu harus selalu diulang-ulang. Maka dikenal surat Al-Fatihah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang oleh seorang muslim. Baik, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan, man shalla salatan lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab fahiya khidaj. Hiya khidaj ghairu tamam. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau masih memaparkan kepada kita tentang keistimewaan surat Al-Fatihah, tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat dan dia tidak membaca di dalam sholatnya Al-Fatihah, maka sholatnya itu khidaj. Maka sholatnya khidaj. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Apa arti khidaj? Ghairu tamam, tidak sempurna sholatnya. Ya, seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka tidak ada kesempurnaan di dalam sholatnya. Sholatnya dipenuhi dengan kekurangan. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ma'asyar ahibbah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salat sangat berkaitan erat dengan Al-Fatihah, apapun salatnya. Dan di antara nama lain surat Al-Fatihah apa? Salat. Nama lain Al-Fatihah apa? Salat. Antum kalau ditanya, antum hafal nggak surat salat? Mungkin bingung. Memang ada surat salat dalam Al-Quran. Wah, berarti dia tandanya tidak tahu. Ya, antum coba tanya ya kepada kaum muslimin, antum hafal nggak surat salat? Wah, ada surat salat dong. Artinya dia tidak tahu. Simple ya teka-tekinya ya. Baik, dari mana nama lain surat Al-Fatihah adalah salat? Dari hadis qudsi yang akan kita bawakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah tabaraka wa ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Kata Allah,
hadits qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat menjadi 2 bagian, dan yang dimaksudkan dengan salat di sini adalah Al-Fatihah. Dari mana taunya Ustaz? Kita baca selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus shalah, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Setengahnya untukku, kata Allah, setengahnya lagi untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apapun yang dia ingin minta. Sudah masuk Isya? Masuk Isya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.